Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Baltetruk the Heaven episode 183 ya guys ya. Tapi sebelum itu, kita rekap tipis-tipis dulu episode sebelumnya. Desa Zuli dan Haiking dalam kondisi terdesak, bahkan tidak lagi bisa melindungi Zian. Rombongan Xiaoyan tiba di waktu yang tepat untuk memberikan bantuan dan menerobos barrier penghalang Douseng, sehingga Xiaoyan bergegas menuju aula Pulau Naga Timur untuk menyelamatkan Zian. Terus gimana sih kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Melihat ratusan pasukan Pulau Naga mengepung Xiaoyan dari segala arah, King Lin dan Xiao Yixian lantas meminta Xiaoyan untuk menjauh dari tempat ini, sedangkan mereka berdua akan menghentikan pasukan naga. Namun bersama dengan hal tersebut, Xuan Mo telah menghadang Xiaoyan, sehingga memaksa Tuan Muda Pavilion Bintang jatuh melepaskan kekuatan penuh. Menyadari kekuatan Xiaoyan tidaklah sederhana, bahkan dalam kondisi terdesak pun masih bisa menahan serangannya, Xuan Mo berniat untuk menghentikan Xiaoyan, tapi belum sempat melakukan tindakan. Yao Ming justru melepaskan telapak dunia bawah dan meminta Xiaoyan pergi meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, meski salah satu anggota Pulau Naga Timur berusaha keras melindungi Aula Naga, namun sayangnya pasukan gabungan 3 Pulau Naga berhasil melumpuhkan orang tersebut dan menyarankan untuk suren aja. Pasalnya Kaisar Naga yang mereka banggakan tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan ketiga Raja Naga telah mengepung tempat ini. Melihat pengorbanan Kaisar Naga, orang tersebut jelas tidak mundur sedikit pun. Dia kembali melakukan perlawanan. Sementara itu, menyadari tubuh naga ponik memanglah sangat kuat, bahkan mampu bertahan dalam pertarungan jarak dekat, Raja Naga Barat lantas menghindari pertarungan secara langsung. Namun di waktu bersamaan, Raja Naga Utara kembali melakukan serangan dan menanyakan apa alasan jika masih tetap melawan. Meski dikatakan Zian telah memiliki tubuh naga ponik, tapi dengan tubuh fisiknya yang masih cukup lemah, Zian tidaklah akan bisa menghadapi mereka bertiga. Perkataan barusan langsung dibenarkan oleh Raja Naga Barat. Pasalnya dengan usia Zian yang terbilang masih muda, serta kurangnya pengalaman, bagaimana dia bisa mengatur klan naga kuno, sehingga mereka meminta Zian menyerahkan tahta dan garis darah naga ponik. Permintaan barusan jelas ditolak mentah-mentah oleh Zian, di mana ketiga Raja Naga pernah memanfaatkan situasi menghilangnya sang ayah untuk memecah belah klan naga, sehingga Zian menganggap ketiga Raja Naga adalah penjahat dalam klan. Tidak ingin melanjutkan perdebatan, Raja Naga Utara lantas meminta Zian untuk melihat area Pulau Naga Timur. Perang besar sesama klan sudah terjadi, bahkan mereka saling membunuh satu sama lain, dan sudah tidak ada lagi masa kejayaan Pulau Naga Timur. Menyaksikan suasana tersebut jelas membuat Zian terpancing emosi. Meski tiga Raja Naga mengaku-ngaku dirinya sebagai raja, namun demi kepentingan pribadi, mereka justru memicu kerusuhan perang internal dan bikin malu garis darah klan naga. Raja Naga Utara lantas membantah anggapan Zian. Pasalnya bagaimana mungkin gadis remaja seperti Zian berkelahi mempertahankan posisi Kaisar Naga dan membuat klan naga Void kuno menderita kekacauan. Oleh sebab itu, ketiga Raja Naga secara brutal menyerang seluruh pasukan naga. Tapi sayangnya, Zian dengan cepat memberikan bantuan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Tepat di saat emosi Zian mulai tidak terkendali, bahkan mencoba untuk melakukan perlawanan, ketiga Raja Naga lantas memanfaatkan situasi untuk menyerang secara diam-diam.
Pada awalnya, ketiga Raja Naga meminta Xian untuk mengalah dan menyudahi perang internal. Xian kembali menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa dirinya merupakan Kaisar Naga Void kuno. Oleh sebab itu, Xian berniat untuk membersihkan pengkhianat klan naga, bahkan memaksanya menggunakan garis darah poni. 一族龙皇，龙皇是谁拥有龙皇血脉？ Situasi seperti ini jelas mengejutkan Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan. Pasalnya dengan kekuatan Kaisar Naga mengisolasi tempat ini, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menjalankan rencana mereka. Sehingga kedua tetua langsung meminta solusi kepada Raja Naga Utara. Demi mengurangi resiko yang mereka hadapi, serta Raja Naga Utara memiliki sebuah ide, si Aba lantas memberikan Xian pilihan, bertahan seorang diri atau melindungi pasukan Pulau Naga dari siksaan guntur surgawi. Meski di bawah sana terdapat anggota klan 30 naga, dan Xian sendiri mencoba untuk mempertanyakan hal tersebut. Namun dikarenakan dia tidak mendapatkan jawaban, serta nggak sanggup melihat penderitaan anggota klan naga Void kuno, Xian lantas menggunakan darah ponik naga untuk melindungi area tersebut. Di saat beberapa pasukan berhasil diselamatkan, Raja Naga Utara justru merasa puas dengan hal tersebut, di mana rencananya berjalan sesuai harapan, dan menantikan seberapa lama Xian mampu bertahan di bawah kemampuan tersebut. Sementara itu dengan penuh rasa kecewa, Xian terlihat mengungkapkan isi hatinya kepada tiga Raja Naga. Selain tidak berperi kemanusiaan, mereka juga menganggap kalau anggota klan hanya dijadikan alat untuk merebut kekuasaan. Bahkan demi kepentingan pribadi, ketiga Raja Naga tidaklah memperdulikan semua nyawa anggota klan. Bukannya memberikan jawaban, Raja Naga Utara menegaskan orang-orang yang tewas di tempat ini, nama mereka akan terukir di monumen klan naga dan mencatatnya dalam sejarah. Oleh sebab itu, Raja Naga Utara bersama kedua Raja Naga lainnya berniat untuk mengakhiri kekacauan internal. Tepat di saat Xian dalam posisi terdesak, bahkan di ambang kematian, pahlawan kesiangan alias Xiaoyan muncul di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Dede Xian. Kemunculan Xiaoyan jelas membuat Xian jadi salah tingkah. Namun mengingat loli kecilnya telah tumbuh dewasa, bahkan menjadi Kaisar Naga, Xiaoyan tentu menahan diri untuk mengusap kepala Xian. Singkatnya, meskipun Xian mengetahui kekuatan Xiaoyan telah mencapai Doseng bintang 1, hanya saja mereka berdua tidaklah mungkin bisa menang. Pasalnya ketiga orang tua tersebut berada di ranah Doseng bintang 3, sehingga Xian meminta Xiaoyan pergi meninggalkan tempat ini. Tepat di saat Xiaoyan sedang mempertanyakan bagaimana cara Xian mengeluarkan aura begitu kuat, ketiga Raja Naga justru memperingatkannya tidak ikut campur dalam urusan klan Naga Void kuno. Namun Xiaoyan langsung meminta penjelasan tentang kerjasama mereka dengan klan Ponik Iblis Surgawi. 这小子怎么知道？你们竟敢与敌人勾结！ Ketika Xiaoyan menegaskan dirinya telah mengusir kawanan burung ponik dan tidak perlu menunggu bala bantuan tiba, ketiga Raja Naga langsung dibuat ketar-ketir dengan fakta tersebut. Pasalnya jika memang ucapan Xiaoyan terbukti benar, mereka haruslah memberikan perhitungan kepada klan Ponik Iblis Surgawi. Namun untuk saat ini, Raja Naga Utara meminta kedua rekannya fokus menangkap Xian terlebih dahulu. Singkatnya, dikarenakan Xian membutuhkan waktu paling lama 30 menit sampai 1 jam, Xiaoyan lantas bersedia menahan ketiga Raja Naga untuk mengulur waktu, sehingga dia tanpa basa-basi menggunakan serangan jiwa.
Meskipun tiga Raja Naga menyadari serangan tersebut serta menggabungkan kekuatan mereka untuk menetralisir serangan jiwa, namun Xiaoyan dengan pintar memanfaatkan situasi membentuk tubuh klon dan melepaskan api teratai Buddha. 还没完呢！ Pemandangan tersebut langsung menarik perhatian anggota klan naga. Mereka beranggapan jika serangan tersebut bukanlah dari Kaisar Naga. Sementara Xuanmo merasa ketar-ketir melihat kemampuan Xiaoyan. Bagaimana mungkin ketiga doseng bintang 3 kesulitan melawan seorang bocah? Mendengarkan ucapan tersebut, Yao Ming lantas kembali menyerang. Dia juga memperingatkan Xuanmo untuk tidak mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Sementara itu, pasca melepaskan kekuatan jiwa dan teknik bertarung kelas tinggi, kondisi Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda kelelahan, di mana kedua teknik tersebut menguras energi Doqi. Oleh sebab itu, dia segera menelan pil pemulihan untuk melanjutkan perbaguhan taman. Pasalnya, sama-sama kita ketahui, meskipun esensi mata air kuning dan teratai api memanglah cukup kuat, hanya saja tubuh fisik naga Void kuno cukup kuat menahan serangannya. Dan tiba-tiba... Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donghua Bald Through the Heaven episode 183-nya. Gimana guys pendapat kalian? Bener-bener mirip ya kan sama spoiler yang sering Mimin buatkan. Dan jika teman-teman masih penasaran gimana sih kelanjutannya atau episode 184-nya, kalian bisa cek daftar spoiler BTTH ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.